Hai, saya Farida, pengampu mata kuliah pengantar data spasial. Modul pada minggu kelima perkuliahan kali ini adalah tentang jenis-jenis peta. Materi yang dibahas pada segmen pertama ini adalah tentang manfaat dan jenis peta. Salah satu manfaat dan juga merupakan keunikan dari peta adalah penggunaannya yang bervariasi untuk berbagai keperluan, seperti untuk kepentingan navigasi, juga untuk menunjukkan kepemilikan properti dan menyampaikan informasi geografis. Oleh karena banyaknya manfaat dari penggunaan peta, maka ada banyak sekali jenis peta yang bisa dihasilkan sesuai dengan kegunaannya tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Fungsi peta secara umum adalah untuk mengetahui atau menentukan lokasi yang dicari dan juga mendapatkan informasi yang ingin ditemukan dengan menggunakan peta tentang suatu lokasi atau wilayah, meskipun kita belum pernah mengunjungi lokasi tersebut. Secara umum, beberapa manfaat atau fungsi dari peta diantaranya adalah fungsi peta yang pertama yaitu untuk menunjukkan suatu posisi atau lokasi dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Yang kedua adalah fungsi peta untuk memperlihatkan ukuran, baik itu luas ataupun jarak, dan juga menunjukkan arah dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Berikutnya, yang ketiga adalah fungsi peta untuk menggambarkan bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi, misalnya seperti bentuk benua, bentuk negara, bentuk gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya, fungsi keempat dari peta ini adalah untuk membantu peneliti atau akademisi untuk melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Fungsi peta yang berikutnya adalah untuk menyajikan data tentang potensi dari suatu wilayah, misalnya potensi yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, dan potensi sumber daya alam lainnya. Lalu berikutnya lagi fungsi peta selanjutnya adalah untuk sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan diajukan, misalnya rencana tentang pembuatan jaringan jalan, atau rencana penggunaan lahan, ataupun rencana-rencana lainnya. Dan salah satu manfaat atau fungsi peta yang terakhir adalah untuk sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala geografi yang ada di permukaan bumi. Berikut adalah beberapa jenis peta secara umum. Jadi secara umum peta itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah peta general reference, yang kedua adalah peta topografi, yang ketiga adalah peta tematik, yang keempat adalah peta navigasi, dan yang terakhir adalah peta kadaster. Peta general reference merupakan peta umum atau peta biasa yang menunjukkan lokasi dari suatu kota yang dilengkapi dengan jaringan jalan, juga unsur-unsur alami, misalnya seperti danau, sungai. Peta umum ini intinya digunakan untuk membantu menunjukkan lokasi dari suatu destinasi. Biasanya peta ini mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat awam. Berikutnya adalah peta topografi. Peta topografi ini merupakan peta yang menunjukkan informasi yang rinci tentang elevasi dari permukaan bumi yang bisa dilihat berdasarkan garis kontur untuk menggambarkan landscape dari permukaan bumi. Yang berikutnya adalah peta tematik, yaitu peta yang dibuat secara khusus untuk menunjukkan atau menonjolkan informasi tertentu dari permukaan bumi. Informasi ini bisa saja berupa informasi geografi, informasi geologi, informasi cuaca, dan juga informasi-informasi lainnya seperti kepadatan penduduk, tentang persebaran kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Dengan menggunakan peta tematik, kita juga bisa menggambarkan informasi geografis yang juga dilengkapi dengan informasi non-geografis untuk menunjukkan informasi yang lebih efisien. Berikutnya adalah peta navigasi. Peta navigasi merupakan salah satu jenis peta yang sangat bermanfaat digunakan ketika kita akan bepergian, baik itu di darat maupun di udara. Peta navigasi ini biasanya ditampilkan berupa chart, karena informasi yang ada di dalamnya hanya mencakup informasi penting terkait fitur-fitur seperti misalnya lokasi dari batu karang, lokasi kapal atau pesawat lain yang ada, dan juga dilengkapi dengan informasi spesifik dari navigasi. Berikutnya adalah peta kadaster. Peta kadaster merupakan pencatatan tanah komprehensif dari real estate atau batasan dari real estate di dalam suatu negara atau suatu wilayah. Untuk sebagian negara,
Pada sistem hukum yang sudah berkembang, sistem administrasi aslinya masih menggunakan peta kadaster untuk menentukan bidang-bidang tanah yang dijelaskan di dalam dokumentasi hukum. Peta kadaster ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan tanah atau properti individu yang di dalamnya mencakup informasi tentang batasan lahan. Selain itu, peta kadaster juga memuat informasi tentang pertanahan seperti sistem administrasi, kemudian informasi parsial tanah, yang dalam bahasa Inggris bisa juga disebut dengan Land Information System. Jika dilihat secara umum, peta kadaster memiliki tujuan untuk pengelolaan hak tanah, nilai tanah, serta pemanfaatan tanah. Sementara itu, ada juga pembagian jenis-jenis peta lainnya yang dilihat berdasarkan jenis datanya, kemudian berdasarkan skala, dan berdasarkan dari bentuk petanya.